제가 모시는 대부님이 운영하는 가수입니다. 제 전공은 Film ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Jisung. Dia anak dari seorang penipu. Suatu malam ayahnya dibunuh oleh para pejabat korup. Mendengar hal itu dia pun geram. Lalu dia mengerjakan pekerjaan penipu ayahnya untuk balas dendam siapa yang telah membunuh ayahnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita simak videonya. Cowok itu namanya Jisung. Hari itu ia lagi-lagi berhasil kabur dari kejaran orang-orang yang telah ditipunya. Bahkan menipunya Jisung ini turun dari sang ayah yang dikenal dengan kabut malam. Saat itu ayahnya sedang memasukkan paspor milik Dojel, di mana Dojel ini baru saja mencuri uang sebesar 5,2 triliun won. Dan sekarang Dojel akan melarikan diri ke Cina. Ketika mendengar hal itu, Jisung pun kaget, mengingat ayahnya pernah bilang, udah waktunya dia untuk tobat sebagai penipu. Ayahnya pun lalu meyakinkan Jisung bahwa ini adalah penipuan terakhirnya. Jadi Jisung nggak perlu mengkhawatirkannya. Setelah itu ayahnya langsung pamit dan pergi untuk menemui Dojel. Pagi harinya Jisung mendapat kabar bahwa ayahnya ditemukan sudah tewas di sebuah gudang. Jisung yakin ayahnya dibunuh. Tapi laporan dari polisi malah ayahnya dianggap bunuh diri. Walaupun tersiar berita bahwa Dojel juga ditemukan meninggal, tapi Jisung tidak mempercayainya sama sekali. Ia memiliki firasat bahwa Dojel masih hidup. Maka dari itu Jisung pun berencana mencari Dojel untuk membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Bertahun-tahun kemudian, terlihat dari seorang wanita cantik bernama Jongja, sedang mencoba melakukan pencurian di toko perhiasan. Di saat penjaga tokonya lengah, Jongja memulai aksinya dengan menukarkan kalung yang asli dengan yang palsu. Namun sialnya aksi itu ketahuan seorang detektif bernama Go dan juga Kim. Yang mana mereka telah lama memburu Jongja. Dan hari itu mereka akhirnya berhasil menangkap si Jongja. Namun ternyata mereka bertiga ini saling mengenal. Mereka merupakan satu geng komplotan pencuri. Dan yang terjadi di toko tadi sudah jauh-jauh hari mereka rencanakan bersama. Hasilnya mereka tetap berhasil membawa pulang kalung yang asli. Sekaligus mendapatkan bayaran dari si penjaga toko. Ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya dari kekacauan. Bukannya merasa bersalah, mereka malah tertawa pulas tanpa merasa ada beban sedikit pun. Di sisi lain jaksa bernama Park berhasil menciduk seorang polisi atas dugaan bahwa polisi itu telah menerima suap untuk waktu itu telah membantu Dojel kabur. Di depan para wartawan, ketika Park sedang memberikan keterangan soal polisi yang baru ditanggapi tadi, tiba-tiba ada seorang wartawan yang mempertanyakan kembali tentang kematian Dojel. Karena apabila Dojel benar-benar meninggal, harusnya nggak ada lagi rumor yang beredar kalau Dojel masih hidup. Mendengar itu sambil menahan kesal, Park bilang ia sebenarnya juga berharap rumor itu benar, supaya ia bisa menangkap Dojel dengan tangannya sendiri. Setelah itu Park dengan dongkolnya menemui sang atasan. Ia secara terang-terangan bilang bahwa dirinya sudah muak bila terus mencari kambing hitam untuk menutupi kasus para atasannya yang menerima suap dari Dojel. Dan sekarang orang-orang mulai mencurigai bahwa kabar Dojel meninggal cuma hoaks belaka. Gara-garanya ada seorang pria yang bernama Kang Seok diduga telah menyebarluaskan rumor tentang orang-orang yang pernah mendapatkan uang sogokan dari Dojel. Padahal Kang Seok ini termasuk orang kepercayaan Dojel. Merasa posisinya terancam si atasan pun langsung meminta Park untuk membereskannya. Sebagai bayarannya nanti, Park dijanjikan akan mendapatkan jabatan yang sangat menggiurkan. Dengan cepat Park pun mendatangi komplotan pencuri untuk meminta bantuan mencari info tentang Kang Seok. Rupanya Park ini telah lama menjadi backingan para bejol itu. Dan mereka bukanlah pencuri sembarangan. Karena Kim nyatanya jago banget dalam dunia hacker. Makanya tanpa butuh waktu lama Kim langsung mengumpulkan semua info tentang Kang Seok. Di mana Kang Seok ini pernah dipenjara selama 3 tahun. Karena ketahuan bekerja sama dengan Dojel. Setelah itu dia terlibat dengan berbagai jenis penipuan. Kini Kang Seok telah menjadi agen perumahan. Pari pun kemudian bergegas ke kantor Kang Seok. Namun di sana baik Kang Seok maupun kantornya terlihat sangat kacau berantakan. Setelah diinterogasi Kang Seok sama sekali nggak mengelak kalau dia telah banyak melakukan penipuan.
Tapi baru-baru ini malah dia yang menjadi korban penipuan dari seseorang kakek tua. Jadi ceritanya waktu Kang Sok menghadiri acara penggeledahan rumah, ia melihat si kakek tua itu bisa menjadi target penipuan selanjutnya. Namun saat membayar uangnya si kakek ini izin ke toilet. Dan anehnya ia nggak keluar sama sekali dari toilet. Pas diperiksa si kakek tua itu ternyata udah kabur. Padahal di dalam toilet itu sama sekali nggak ada jendelanya. Akibat kejadian itu Kang Sok merasa, harga dirinya sebagai penipu, diinjak-injak. Bisa-bisanya seorang penipu ditipu sama penipu yang lain. Berdasarkan keterangan Kang Sok barusan, Park segera meminta Kim untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah memantau rekaman CCTV baru mereka ketahui, kalau si kakek tua itu adalah Jisung. Tidak lama kemudian Kim pun berhasil melacak keberadaan Jisung. Park dan Go bergegas menyusul Jisung. Namun sayangnya Jisung keburu melarikan diri. 사거리에서 좌회전 대기 중입니다. 검은색 소나타. Bangun-bangun, tangan Jisoo diborgol hingga ia tidak dapat lari kemana-mana lagi. Go yang melihatnya pun detik itu juga langsung menendang Jisoo dengan membabi buta. Setelah menghajar Jisoo, gantian Park yang bertanya tentang alasan Jisoo menipu Kang Sok. Tanpa berbilit sedikit pun Jisoo menjelaskan motifnya, yang ternyata ia ingin memancing Dojel keluar dari persembunyiannya. Tentu saja omongan Jisoo membuat mereka kaget, karena sepengetahuan mereka sudah lama meninggal waktu ia kabur ke Cina. Tapi nyatanya Jisoo melihat dengan matanya sendiri, kalau Dojel masih hidup saat Jisoo berada di Thailand. Saat itulah ia pertama kalinya Jisoo melihat wajah Dojel. Namun karena waktu itu posisinya Jisoo ketangkap basah, maka ia pun nggak bisa berbuat apa-apa. Park segera mengecek latar belakang Jisoo, dan Jisoo sama sekali nggak memiliki catatan kriminal. Ia benar-benar bersih dari hukum. Maka ketika Park sedang berkumpul dengan para pejabat, ia memberitahu mereka semua tentang fakta Dojel yang ternyata masih hidup. Tentu saja kabar itu menggemparkan seluruh pejabat yang ada di sana. Namun di luar dugaan, mereka semua menentang keras rencana Park, dan malah memaki-maki Park, tanpa pernah ingat, sudah berapa besar jerih payah Park untuk mengubur dalam-dalam kasus korupsi mereka. Sambil emosi, karena dirinya sama sekali nggak dihargai, Park pun kemudian menyeret Jisoo ke sebuah atap gedung dan bersiap-siap ingin mendorongnya dari atas sana. Lagian kalaupun Jisoo berhasil membunuh Dojel, ia nggak ada paat apa-apa. Geram mendengarnya Jisoo pun langsung memberitahu Park bahwa ia ingin membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Walaupun hal itu nggak bikin ayahnya kembali hidup, tapi setidaknya orang yang membunuh ayahnya nggak bisa lagi berkeliaran bebas. Setelah mendengar hal itu Park pun langsung berubah pikiran dan lalu mengajak Jisoo bekerja sama. Awalnya Jisoo sempat menolaknya. Tapi karena Park mengizinkannya melenyapkan Dojel setelah menangkapnya nanti, Jisoo pun akhirnya setuju. Besoknya mereka pun mulai menyusun rencana menangkap Dojel bersama komplotan pencuri. Pertama-tama mereka akan memanfaatkan Kang Sok untuk memancing kemunculan Dojel. Mengingat Dojel adalah orang yang mata duitan, maka jelas mereka pun harus memancingnya dengan sesuatu yang berbau duit. Karena saat ini Kang Sok sedang di penjara. Mau nggak mau Jisoo dan Go juga berpura-pura membuat onar agar ikutan ditahan di sel yang sama. Di sana Jisung ceritanya adalah seorang pengusaha kasino. Sementara Go adalah bawahannya yang telah mengenalkannya pada agen perumahan yang salah. Sesuai dugaan mereka, Kang Sok pun langsung tertarik mendengarnya. Park yang memantaunya dari jauh segera menyuruh petugas polisi untuk membebaskannya. Gak lama kemudian Jisoo juga dibebaskan. Dan diam-diam Kang Sok membuntutinya dari belakang. Di mana Jisoo sekarang sedang ada di kasino yang sebelumnya sudah dirinya sewa. Lalu Kang Sok pun menabrakkan dirinya pada Jisoo dan di menit itulah Kang Sok mengajak Jisoo kenalan. Sampai suatu ketika Kang Sok pun menawari Jisoo untuk menjadi agen perumahannya. Sayangnya Jisoo sudah nggak tertarik dengan itu, karena ia sedang fokus mencari mitra untuk menjalankan bisnis pencucian uang di kasino miliknya. Jika Kang Sok bersedia menjadi mitranya, Kang Sok wajib memiliki modal senilai 1 miliar won. Awalnya Kang Sok terlihat ragu. Namun ujungnya dia masuk ke dalam perangkap Jisoo.
Jisoo sengaja meminta uang 1 juta won. Karena ngak semua orang memilikinya. Dan Kang Sok yang tergiur pun akan meminta uang pada Dojel. Dan sesuai dugaan Kang Sok pun langsung menelepon Dojel. Namun karena merasa ada yang janggal Dojel meminta seseorang untuk menyelidikinya. Keesokan harinya orang suruhan Dojel Tang bernama Mr. Kuat, datang ke Jisoo. Dan dengan senang hati Josuk mengajak Mr. Kuat berkeliling di setiap sudut di kasino. Bahkan dia juga memamerkan uang kepada Mr. Kuat. 여기가 제가 모시는 대부님이 운영하는 가시노입니다. 환장하는 거 아시죠? 돈 보따리 싸들고 찾아오니까 뻥씨. 제 전공은 이겁니다. Meski begitu Mr. Kuat tak percaya. Dia malah kini menuduh Jisoo adalah seorang penipu. Bukan malah mengambil kepercayaan Mr. Kuat, Jisoo malah pergi meninggalkannya. Jisoo malah menemui Park dan komplotan pencuri. Ia terpaksa melakukannya karena takut kedoknya ketahuan. Jadi Jisoo meminta Jongja untuk mendekati Mr. Kuat. Setelah Jung berhasil mendekatinya, ia akan mencuri kartu apartemennya Mr. Kuat. Dan mungkin akan memasangkan kamera tersebut di dalam apartemennya Mr. Kuat. Setelah itu Jisung berencana akan pergi ke Thailand. Dan Go akan ditugaskan untuk mengeluarkan sebuah artikel yang berisikan info kalau Dojel masih hidup. Di sisi lain Park yang baru tiba di tempat kerjanya. Tiba-tiba dihadang oleh seorang reporter yang bernama Choi. Di situ Choi terus menanyakan alasan dibalik Park membebaskan Kang Sok. Saking banyak tanya si reporter ini membuat Park akhirnya mengusirnya dari kantornya. Ia lalu meminta anak buahnya untuk mencari tahu apa yang sedang Park lakukan. Malamnya Jungja sedang bersama Mr. Kuat. Ia sengaja menyalakan TV. Tiba-tiba saat itu muncullah tayangan yang menginfokan kalau Dojel masih hidup. Dan Mr. Kuat pun langsung menelepon Dojel. Di telepon itu Dojel meminta Mr. Kuat untuk menemuinya. Karena ia sekarang ada di Korea. Park yang mendengar percakapan itu sontak kaget sekaget-kagetnya. Lalu Jongja yang mengetahuinya pun ngak tinggal diam. Ia kemudian mengikuti Mr. Kuat dari belakang. Begitupun dengan Park dan Go. Sementara Kim sibuk memantau titik lokasinya. Dan benar saja Mr. Kuat kini sedang bertatap muka dengan Dojel. Tanpa membuang-buang waktu Park langsung mengejarnya sekuat tenaga. Sialnya Park gagal mengejar Dojel. Gara-gara kejadian itu Park kesel banget sampai ke ubun-ubun. Dan di tengah kekesalannya itu Park mendapat telepon dari anak buahnya yang mengabarkan kalau reporter Choi ternyata sedang bertemu dengan Jisoo. Hal ini benar-benar di luar nalarnya Park. Begitu melihat bukti fotonya, Park tidak bisa lagi menahan amarahnya. Sementara itu Jisoo pun bertemu dengan sang reporter Choi untuk membicarakan lebih lanjut tentang daftar orang yang pernah menerima suap dari Dojel. Dan betapa kagetnya Jisung saat mengetahui kenyataan bahwa Park ternyata juga menyimpan dokumen tersebut. Ketika Jisung dan Park kembali bertemu dan Park pura-pura ngak tahu kalau Jisung telah membohonginya. Ia lalu memberikan Jisung pistol untuk menghabisi Dojel yang masih ada di Korea. Tapi Jisung menolaknya. Karena ia tetap ingin menghabisi Dojel dengan tangannya sendiri. Untuk itu Park diam-diam menyuruh Go untuk melenyapkan Jisoo. Sebagai imbalannya, Park akan membebaskan Jisoo sebagai geng tahanannya. Sehari kemudian Jisung dan yang lainnya pun mengikuti mobil Mr. Kuat yang sebentar lagi akan bertemu dengan Dojel. Dan sewaktu sampai di lokasi, Jisoo dan Go langsung bergerak. Namun anehnya Park menyuruh mereka untuk mundur. Dan di saat itulah Go menghantam wajah Jisoo sampai pingsan. Bangun-bangun Jisoo marah-marah ke Park atas apa yang ia lakukan tadi. Bisa-bisanya Park mengkhianatinya. Park melakukan itu bukan tanpa alasan. Ia geram karena Jisoo telah membohonginya. Untungnya ia ngak menyuruh Go benar-benar menghabisinya. Mendengar hal itu Jisoo pun jujur dengan niatnya yang sebenarnya. Di mana ia ngak hanya ingin menghabisi Dojel doang. Tapi ia juga ingin menghabisi semua orang yang ada di daftar suap tersebut. Beberapa saat kemudian pun Mr. Kuat pun kembali menemui Jisoo. Sesuai dengan perintah dari Dojel,
Mr. Kuat pun ditugaskan untuk melakukan pencurian uang sebesar 300 miliar won. Tapi sebagai DP-nya Mr. Kuat akan memberikan uang sebesar 30 miliar won dulu. Sementara sisanya 270 miliar won pun akan menyusul. Dan ia akan menyerahkan pencucian uang ini sepenuhnya kepada Jisoo. Setelah mendapatkan tawaran itu, Jisoo pun mendatangi Park. Ia akan bersedia menerima tawaran dari Mr. Kuat tersebut. Asalkan Park menyerahkan daftar nama yang menerima sogokan dari Dojel. Dan nantinya uang 30 miliar pun itu bisa seutuhnya Park miliki. Jelas aja, Park pun langsung menyetujuinya. Jisung lalu menyerahkan cek uang 30 miliar won-nya ke Park. Dan sesuai kesepakatannya tadi, Jisoo pun mendapatkan daftar nama yang dimintanya. Gak lama kemudian Jisung pun mengirimkan daftar nama itu ke reporter Choi untuk dimuat dalam berita. Setelah beritanya Choi terbit, semua pejabat langsung terlihat panik. Dan atas kejadian ini, Park langsung kena semprot atasannya. Malamnya Jisung mendapat telepon dari Mr. Kuat. Dikarenakan kondisinya terancam ia besok akan pergi ke luar negeri. Maka dari itu Mr. Kuat meminta Jisung memberikan uangnya 30 miliar won itu pada keesokan harinya. Di situ Mr. Kuat berjanji akan menyerahkan cek 270 miliar won kepada Jisung. Park yang juga mendengarkan hal itu langsung memutar otaknya untuk mendapatkan uang 30 miliar won dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ngak ada pilihan lain, Park pun mengajak para pejabat. Jika mereka ngak mau memberikan uang sogokan Dojel kepadanya, maka ia pastikan mereka akan dipenjara. Takut dengan ancaman itu, mereka pun dengan cepat memberikan uang tersebut. Besoknya Jisung pun memberikan uang 30 miliar won secara tunai kepada Mr. Kuat. Sedangkan sisanya uang 270 miliar won akan Mr. Kuat berikan dalam bentuk cek. Setelah mendapat ceknya, Jisung pun langsung memberikannya kepada Park. Park kemudian mencairkan cek itu dalam mata uang dolar. Dan sesaat kemudian Park mengajak Jisung dan komplotan pencuri ke sebuah gudang. Sebenarnya hari itu adalah hari untuk mengeksekusi Dojel untuk bertemu dengan malaikat maut. Namun tiba-tiba Jisung, Jongja, dan Kim ditangkap dan disandra. Ternyata Park ini adalah orang yang menyuruh ayahnya Jisung untuk membantu memalsukan pasportnya Dojel. Ia juga selama ini telah menyelidiki Jisung. Diam-diam, bahkan dia telah mengetahui rencana Jisung yang sesungguhnya. Bakatku yang telah mencuri data-data sudah dikumpulkan oleh Jisung. Setelah itu Ko pun beserta anak buah Park diperintahkan untuk menghabisi Jungja, Jisung, dan juga Kim. Ngak lama dari itu Park pun mengabarkan kalau ceknya yang ingin ia cairkan ternyata adalah cek palsu. Hal itu malah membuat Park marah besar. Bersamaan dengan itu Mr. Kuat dan Dojel pun datang. Dengan cepat Park menyuruh anak buahnya untuk menangkap dua orang itu. Dan betapa kagetnya Park saat mengetahui bahwa Dojel ini sebenarnya adalah Jisung. Jadi semua yang telah terjadi ini adalah rencana jeniusnya Jisung. Ketika dulu Jisung sempat disekap oleh Dojel ketika di Thailand. Di situ ia batu tahu kenyataan bahwa ternyata yang membunuh ayahnya bukanlah Dojel tapi adalah Park. Pokoknya semua telepon yang berkaitan dengan Dojel itu juga suaranya Jisung. Yang udah ia samakan. Bahkan yang Park lihat di kereta gantung juga adalah Dojel yaitu Go dan juga Mr. Kuat bekerja sama dengan Jisung. Rupanya Go adalah kerabatnya yang bundir gegara uang yang dibawa lari oleh Dojel. Dan begitu pun yang terjadi dengan istrinya Mr. Kuat. Mereka semua adalah korban dari perbuatan Dojel. Mereka lantas satu untuk menyingkirkan semua orang yang berkaitan dengan Dojel. Rupanya Park adalah salah satu orang yang paling berpengaruh atas keberhasilan Dojel kabur ke Cina. Ngak berselang lama Jongja pun datang membawa salah satu dari atasan Park yang telah korup. Sambil menangis ia memohon ampun dan berjanji akan menangkap Dojel. Apabila dirinya diberikan kesempatan untuk bebas. Namun semua sudah terlambat, karena polisi sudah mengepung mereka. Dikarenakan ada kamera tersembunyi yang merekam semua kejadian barusan. Maka itu sudah cukup bukti untuk mencobloskan Park dan para pejabat korup ini ke penjara. 에휴, 씨, 속이 시원하네. 찍고 있는 이 영상에서는 대선 후보의 송영재 의원
Dan setelah semua kekacauan yang terjadi, Jisung dan yang lainnya akhirnya bisa berkumpul seperti biasanya lagi. Bahkan mereka mendapatkan Jepon uang tunai sebesar 30 miliar won, atau sebesar 355 miliar rupiah yang waktu itu Mr. Kuat ambil. Meski begitu, misi mereka belum selesai, karena selanjutnya mereka akan fokus menangkap Dojel. Film